Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah saudara bahagia. Pertama-tama menyampaikan syukur Allah Ta'ala yang berkah rahmat hidayahnya yang semua dapat mengumpul sini dalam maka sama-sama melaksanakan sholat isya dan juga insya Allah sama-sama juga termasuk tarawih serta witir berjamaah. Selanjutnya dengan salam saya sampaikan pada timur dan besok salam yang berlafaz sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bila semuanya seperti biasanya sebelum kita sampai tarawih kita sama-sama dengarkan ceramah agama atau kultum pengantar sholat tarawih. Insya Allah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Najib SPD MPD. Kalau kita dengar sama-sama, semoga dicapai Ustaz tadi dan bermanfaat semua. Oleh karena itu, pada Ustaz matut pagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di musala yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat isya dan salat tarawih. Insya Allah setelah kita laksanakan, mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mulai dari puasa Ramadan pada siang hari tadi, ibadah-ibadah fardu seperti sholat zuhur, asar dan maghrib, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada sama-sama kita kirimkan ke arwah junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu dan selalu bersolat kepada baginda Rasul yang mahsyar nanti kita mendapat syafaat atau pertolongan dari baginda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT, alim ulama, tahu cukup pandai yang berada di lingkungan Mushola Nurul Akbar, Seberang Sumain, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak kami yang kami muliakan. Sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Karena sudah banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mungkin orang yang lebih muda dari kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesempatan daripada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil tadi selesai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, Bapak Ibu. Makanya kita banyak-banyak berdoa semoga umur yang Allah berikan kepada kita umur yang barokah. Umur yang barokah itu adalah umur
Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sia-siakan umur yang Allah berikan, maka kita akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang terkutuk. Karena ada 3 bagian. Ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi, dan ada orang yang terkutuk. Itu konsepnya. Orang yang beruntung hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang merugi hari ini sama dengan hari kemarin. Dan orang yang terkutuk hari ini lebih parah dari hari kemarin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk judul khotbah kita pada malam hari ini, kita akan coba mengangkat ayat hadis kursi yang menceritakan tentang pandangan Allah terhadap umat Nabi Muhammad ketika malam Lailatul Qadar. Jadi pandangan Allah terhadap umat Nabi Muhammad itu sangat mulia, sangat agung. Ada kecualinya, illa arba'a, kecuali 4 golongan. Siapa yang tidak mendapat ampunan? Golongan yang pertama namanya mukmin khamri. Mukmin khamri ini adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari pengaruh minuman keras, narkoba, heroin, dan obat-obat terlarang lainnya. Ternyata Bapak Ibu, narkoba, ganja, dan sebagainya, minuman keras itu masih eksis. Ya, di daerah kita masih eksis Bapak Ibu. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga anak kita, anak kita, keluarga kita bisa terhindar dari pengaruh minuman keras, pengaruh narkoba, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari pengaruh minuman keras dan narkotika ini tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan, bulan di mana Allah panah, pancu, ya, yang kalau akrab Bapak kita tadi. Karena itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan kita menjalin silaturahim dengan teman-teman akrabnya, dengan kerabat-kerabatnya, jangan sampai kita memutus. Tidak ada lagi kontak dengan orang-orang terdekat orang tua kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah waqatirur rahim. Waqatirur rahim yaitu orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang-orang yang suka memutuskan silaturahim tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah saudara. Karena kita adalah saudara. Muslim yang satu, muslim yang lain itu adalah saudara. Makanya kita wajib menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Wajib menjaga yang namanya ukhuwah insaniyah. Kemudian ada lagi yang ketiga, ukhuwah wataniyah. Jadi ukhuwah itu ada 3, Islamiyah, ukhuwah insaniyah, kemudian ukhuwah wataniyah. Nah ini harus kita jaga. Jadi orang-orang yang suka memutus silaturahim maka tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada problem-problem, selesaikan dengan baik-baik. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, tidak bisa lepas dari permasalahan. Yang tidak boleh itu memutus silaturahim. Mana ciri-cirinya? Kalau kata kami muda itu gak sayang, gak teguran. Itu ciri-ciri orang yang mulai memutus silaturahim. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa musahid. Nah, wa musahid ini kakaknya daripada waqatirur rahim tadi. Wa musahid itu adalah pendendam. Orang yang pendendam juga tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
budak ini bisa nekat Bapak Ibu, bisa dibunuh, bisa nyantet, bisa berbuat nekat. Itu orang-orang yang dendam. Makanya dendam tidak boleh. Dendam tidak boleh. Makanya kita itu diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf, kemudian banyak maklum. Kalau kita banyak maklum, insya Allah aman. Tapi kalau kita tidak pemaaf, maka akan menjadi permasalahan. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mensucikan diri. Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minal mutatahhirina, wa ja'alna min ibadikas sholihin. Agar apa? Agar pesan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 betul-betul mampu kita raih, betul-betul mampu kita gapai, menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu poinnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena pangkatnya, bukan karena wajahnya, bukan karena kekayaannya, tapi ketakwaannya. Takwa artinya melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Bapak Ibu hadirin yang berhormat Allah, mungkin ini saja untuk hukum kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini bisa menggugah hati kita dan semua kita menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang betul-betul nanti dihidupkan oleh surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan buatnya, kepada Allah saya mengampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya telah dari jamaah atau kultur atas tarawih sudah banyak sampai Ustaz tadi dan kita berteladani dalam kegiatan sehari. Itulah saya sampaikan. Salam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia datang. Dia senior. Orang lagi.